hayatilah firman-Nya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, firman Allah kekuatanmu, kau kan mengalahkan musuh. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Horas Amang Inang, saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di pagi yang indah ini. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai renungan buat kami. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberkati kami sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan firman Tuhan untuk kita di pagi ini, Sabtu 27 Desember 2025, terambil dari Matius 2 ayatnya yang ke-13, yang akan dibacakan salah seorang dari anak remaja Huria kita. Nats renungan harian Sabtu 27 Desember 2025 diambil dari Matius 2 ayat 13. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dalam bahasa Batak Didok, asadung lawan asida, Roma suruh-suruanan ni Tuhani di si Joseph ni nilipena namandok tuibana, hehe maho, buan madak nanaki rabdawat inanai, marporus mahamu tuntana Mesir, disi mahamu jalo paimaro muse hataku. Ain naing luluan ni si Herodes dodak danaki asa bunuona. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam kisah Natal kita sering berfokus pada sukacita palungan dan kedatangan orang Majus. Namun Matius 2 ayat 13 ini membawa kita pada realitas yang berbeda. Sebuah ancaman maut. Raja Herodes yang merasa tahtanya terancam memerintahkan perburuan terhadap bayi Yesus. Disinilah kita belajar 3 hal penting mengenai penyertaan Tuhan. Yang pertama, seringkali dalam hidup kita merasa bahaya datang tiba-tiba. Penyakit yang mendadak, krisis ekonomi yang tak terduga, atau pengkhianatan yang memukul hati. Namun bagi Allah tidak ada istilah tiba-tiba. Sebelum Herodes memerintahkan prajuritnya menghunus pedang, Allah sudah mengirim malaikatnya kepada Yusuf. Allah melihat niat hati manusia sebelum niat itu diwujudkan dalam tindakan. Ini memberikan kita ketenangan bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh keberuntungan atau nasib buruk, tetapi berada di bawah pengawasan mata Tuhan yang tidak pernah terlelap. Allah tidak pernah terkejut oleh rencana jahat manusia. Sebelum Herodes bertindak,
Allah sudah memberikan peringatan kepada Yusuf. Dalam hidup kita, seringkali kita merasa cemas akan masa depan. Namun ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan sudah ada di masa depan. Dia adalah penjaga yang tidak terlelap, yang mengetahui setiap ancaman terhadap anak-anaknya. Yang kedua, ketaatan tanpa menunda. Dalam Matius 2 ayat 13 ini, malaikat Tuhan memberikan perintah yang sangat mendesak karena nyawa bayi Yesus terancam. Bayangkan jika Yusuf merespons dengan berkata, "Tunggu besok pagi saja kalau sudah terang," atau "biarkan aku berkemas dengan rapi dulu." Penundaan satu malam saja bisa berakibat fatal. Dalam kehidupan rohani kita, musuh terbesar ketaatan bukanlah penolakan, melainkan penundaan. Kita sering berniat melakukan kehendak Tuhan, tetapi kita berkata, nanti kita menunda untuk mengampuni, menunda untuk meninggalkan kebiasaan buruk, atau menunda untuk melayani. Ingatlah bahwa perintah Tuhan seringkali memiliki masa berlaku. Menunda ketaatan sama saja dengan ketidaktaatan. Respon Yusuf sangat luar biasa. Ia tidak mendebat malaikat, tidak bertanya mengapa harus ke Mesir, dan tidak menunggu sampai pagi hari yang cerah. Ia langsung bangun dan pergi. Seringkali perlindungan Tuhan datang dalam bentuk instruksi yang harus kita taati. Ketaatan Yusuf adalah kunci keselamatan bagi bayi Yesus. Apakah kita bersedia taat saat Tuhan meminta kita menjauh dari lingkungan yang buruk atau meninggalkan kenyamanan kita? Yang ketiga, sampai aku berfirman kepadamu. Kita membayangkan posisi Yusuf setelah lari terburu-buru di tengah malam menuju Mesir, negeri asing yang jauh. Ia tiba di sana sebagai pengungsi. Hal yang paling sulit bagi manusia bukanlah melakukan perjalanan jauh, melainkan menunggu tanpa tahu kapan akan berakhir. Malaikat tidak memberikan tanggal pasti. Ia tidak berkata, "Tinggallah di sini selama 6 bulan." Ia berkata, "Sampai aku berfirman padamu." Ini adalah ujian bagi ego kita. Kita sering kali ingin mengatur jadwal Tuhan agar sesuai dengan kalender kita. Namun dalam Tuhan, masa tunggu adalah masa pembentukan. Sampai aku berfirman, berarti kita harus belajar hidup hari demi hari hanya dengan mengandalkan janjinya, bukan dengan kepastian rencana kita sendiri. Malaikat berkata, "Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu." Ini adalah ujian kesabaran. Yusuf harus tinggal di negeri asing tanpa kepastian kapan bisa pulang. Ini mengajarkan kita bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa kesulitan, melainkan hidup yang aman di dalam rencananya. Terkadang Tuhan mengizinkan kita berada di Mesir atau tempat pengasingan atau masa penantian untuk menjaga kita dari bahaya yang lebih besar. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah hiruk-pikuk media sosial dan kebisingan informasi tahun 2025, kita sering kehilangan kepekaan rohani. Kita lebih cepat merespon notifikasi HP daripada bisikan Roh Kudus. Kita harus memiliki waktu teduh yang berkualitas. Jangan biarkan dunia memenuhi pikiran kita sebelum firman Tuhan mengisinya. Kepekaan adalah perlindungan pertama kita dari keputusan-keputusan yang salah. Kadang Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang tidak populer atau tidak nyaman secara logika manusia. Misalnya, meninggalkan lingkungan pergaulan yang tidak baik, melepaskan peluang bisnis yang tidak jujur, atau meminta maaf lebih dahulu meskipun kita tidak salah.
Jika Tuhan menaruh kegelisahan di hati kita tentang sesuatu buruk, jangan bernegosiasi. Ketaatan yang ditunda adalah ketidaktaatan. Kita harus melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan, bukan besok. Banyak dari kita sedang berada di Mesir atau sebuah fase transisi atau masa tunggu. Mungkin kita sedang menunggu jawaban doa tentang jodoh, pekerjaan, atau pemulihan kesehatan. Kita sering tergoda untuk pulang sebelum waktunya atau mencari jalan pintas karena lelah menunggu. Sadarilah bahwa tempat yang paling aman bukanlah tempat yang paling menyenangkan, melainkan tempat di mana Tuhan menyuruh kita tinggal. Jika Tuhan belum membuka pintu baru, tetaplah setia dan berbuah di tempat kita berada sekarang. Hidup kita di tahun 2025 mungkin penuh dengan Herodes, masalah atau tekanan hidup. Namun Matius 2 ayat 13 menjamin bahwa Tuhan selalu selangkah lebih maju dari masalah kita. Tugas kita bukan mengalahkan Herodes dengan kekuatan sendiri, melainkan taat sepenuhnya pada navigasi Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur buat kasih-Mu Bapa, firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu menguatkan kami, dan kami Tuhan boleh melakukan segala perintah-Mu dan mengikut Engkau ya Tuhan kami. Bapa, kami juga berdoa buat semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada beraktivitas hari ini. Biarlah tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu menyertai. Engkau berkati setiap pekerjaan kami, kesehatan kami Bapa. Anak-anak kami seluruhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi, memberkati dimanapun anak-anak kami berada. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.